Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami Bowen, Agnes, Arya, dan Fauzi. Izinkan kami untuk menjelaskan tentang protease. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah latar belakang, bidang industri, cara produksi, dan aplikasi dari enzim protease. Jadi, apa itu enzim protease? Protease merupakan jenis enzim yang berfungsi untuk hidrolisis ikan peptida pada protein. Oleh karena itu, enzim ini termasuk ke dalam jenis enzim hidrolase. Untuk lebih tepatnya, ikatan peptida dalam protein yang biasanya berbentuk polipeptida akan dihidrolisis menggunakan enzim protease menjadi oligopeptida dan juga asam amino yang lebih sederhana sehingga lebih mudah larut dan juga lebih mudah dicerna. Berikut merupakan mekanisme dari cara kerja enzim protease. Seperti yang terlihat pada gambar, ikatan peptida yang terletak di antara C dan N pada peptida tersebut yang di sini berbentuk sebagai polipeptida. Protease akan memecah ikatan tersebut dengan bantuan air atau H2O menjadi asam amino lebih sederhana seperti pada gambar. Protease sendiri bisa dibagi menjadi dua berdasarkan lokasi terjadinya hidrolisis ikatan peptidanya. Yaitu yang pertama ada eksoprotease, di mana protease ini akan memecah ikatan peptida dari ujung rantai polipeptida sehingga menghasilkan satu asam amino dan sisa peptida. Yang kedua ada endoprotease, di mana protease ini akan memecah ikatan peptida pada bagian dalam rantai sehingga menghasilkan sejumlah peptida. Enzim ini memiliki banyak sumber dan cukup melimpah di alam dan di sekitar kita. Karena keterlimpahannya itu, enzim ini sering digunakan di berbagai macam industri, seperti industri deterjen, kulit, tekstil, makanan, pengolahan susu, farmasi, dan juga proses pengolahan limbah industri. Dalam bidang industri enzim protease, pada umumnya dihasilkan dari mikroorganisme yang mencangkup bakteri, kapang, dan kamir. Digunakan mikroorganisme karena mudah diproduksi dalam skala besar, waktu yang dibutuhkan relatif pendek karena regenerasi mikroorganisme cepat, dan memiliki biaya produksi yang rendah. Mikroorganisme yang umum digunakan adalah Bacillus altitudinis dan Pseudomonas citronellolis, di mana kedua ini dapat ditemukan pada telur, baik telur ayam, bebek, dan puyuh. Kandungan protein tinggi yang ada pada telur menjadi bahan untuk memproduksi enzim. Untuk memproduksi enzim protease, tahapnya yang pertama adalah bakteri ditumbuhkan di 50 ml media cair dengan komposisi putih telur 1%, tripton 0,01%, yeast extract 0,05%, NaCl 0,1%, K2HPO4 0,01%, MgSO4 7H2O 0,01%, dan CaCl2 0,01%. 10% kultur kemudian dimasukkan ke dalam media produksi dan dihomogenisasi dengan kecepatan 160 rpm hingga substrat habis. Kemudian larutan disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 10 menit. Sepernatan yang dihasilkan dari proses sentrifugasi merupakan ekstrak protease dan yang terakhir adalah diuji aktivitas enzimnya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait aplikasi dari enzim protease. Aplikasi yang pertama merupakan treatment pengurangan kadar alergen pada kacang tanah. Kacang tanah merupakan makanan bernutrisi yang kaya akan protein, serat pangan, dan juga lemak sehat. Namun, kacang tanah juga bisa menjadi salah satu penyebab alergi makanan yang mematikan. Alergi kacang tanah dapat diinduksi oleh terikatnya IgE oleh protein alergen yang menyebabkan hipersensitivitas tipe 1. Umumnya, peptida atau protein tersebut meliputi ARAH1, ARAH2, dan juga ARAH6. Untuk menghilangkan alergenisitas dari kacang tanah, kita dapat menggunakan protease seperti alkalase. Melalui penelitian Yu dan Mikaisvili tahun 2020, didapatkan kemampuan alkalase dalam mendegradasi alergen pada kacang tanah dengan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan protease lainnya. Menggunakan analisis kuantitatif dengan sandwich ELISA, didapatkan data sebagai berikut. Melalui tabel tersebut, dapat dilihat bahwa alkalase pada konsentrasi 3,5% mampu menghidrolisis ARAH1 dan juga ARAH2 secara keseluruhan, namun tidak untuk ARAH6. Alkalase merupakan enzim yang didominasi oleh endopeptidase subtilisin yang dapat menghidrolisis ikatan peptida dengan tidak spesifik. Alkalase mampu menghidrolisis peptida dengan gugus aromatik, asam basa, alifatik, hidroksil, dan juga gugus yang mengandung sulfur. Ketidakmampuan alkalase dalam mendegradasi H6 secara keseluruhan dapat dikarenakan ketidakmampuannya dalam memotong beberapa gugus peptida tertentu.
Analisis menggunakan Western blotting juga dilakukan untuk mengamati keberadaan protein alergen pada kacang yang telah diberikan perlakuan enzim. Didapatkan bahwa perlakuan kacang menggunakan alkalase dengan konsentrasi 1% dan juga 2% mampu menurunkan alergenisitas dari arah H1 dan juga arah H3. Alkalase juga mampu menurunkan kadar protein pengikat IgE pada ukuran 17 kilodalton seperti arah H2. Pada konsentrasi enzim 3,5%, seluruh protein dengan ukuran molekul di atas 10 kilodalton mengalami penurunan alergenisitas. Namun, senyawa berukuran 5-10 kilodalton masih banyak tersisa. Protease dapat dimanfaatkan untuk melembutkan atau melunakkan daging. Contohnya adalah bromealin. Tingkat kelembutan dari daging merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas dari daging. Daging yang tingkat keempukannya rendah dapat menjadi keras dan kurang berair. Enzim protease dengan tipe bromealin dapat mengatasi hal tersebut karena dapat memecah otot jaringan dengan cara menghidrolisis ikatan peptida menjadi asam amino sehingga tekstur keras pada daging akan berkurang. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pemaparan materi kali ini. Demikian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.